Halo teman-teman, kembali lagi di program Teman Sofi. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Jalaksana di Desa Manislor di Kabupaten Kuningan. Nah, sekarang saya mau berkunjung nih ke salah satu teman Sofi, yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berada di Manislor. Mau tahu gimana ceritanya soal Ahmadiyah? Mari kita berkunjung. Oke, halo teman-teman. Saat ini saya sedang berada di guest house teman-teman Ahmadiyah, dan sekarang saya udah bersama Ibu Uminah nih. Ibu Uminah ini merupakan Ketua Lajnah Imailah ya Bu ya? Iya, wanita Muslim Bu Ahmadiyah. Iya, nah mungkin saya pengen mempersilahkan dulu nih Bu Uminah untuk kenalan namanya siapa, kemudian dari mana, Lajnah Imailah itu apa, seperti itu Bu. Mangga Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa. Nama saya Uminah Dimyati. Saya ibu rumah tangga, ibu dari 2 orang anak dan nenek dari 1 orang cucu. Saya lahir di Manislor 56 tahun yang lalu, asli orang sini. Sekarang karunia saya di dalam organisasi jemaat sebagai Ketua Lajnah Imailah, yaitu wanita-wanita hamba Allah atau wanita Muslim Ahmadiyah. Luar biasa. Ibu dari 2 orang anak dan nenek dari 1 orang cucu, tapi masih sangat energik nih yang saya lihat nih Bu. Suaranya juga masih lantang, kemudian masih tetap juga mendampingi teman-teman muda di Ahmadiyah ya Bu ya. Insya Allah selama masih kepake ya, masih sehat. Bu, boleh tahu nggak sih kalau Lajnah Imailah itu anggotanya tuh dari usia berapa sampai usia berapa tuh Bu, kalau Lajnah? Jadi Lajnah Imailah itu wanita Muslim Ahmadiyah, usianya adalah mulai 15 tahun ke atas sampai nenek-nenek ya, sampai tiada. Jadi 15 tahun ke atas. Nah, itu yang 7 sampai 15-nya disebut anggota nasirat. Nah, kalau balitanya di bawah 7 tahun disebutnya anggota banat. Oke. Berarti yang balita itu ada banat, terus yang ada usia nasirat 7 sampai 15 itu nasirat 15 dan ke atas itu lajnah. Nah, itu 3 badan itu di ibu-ibu itu ya, di penanggung jawabnya adalah Lajnah Imailah. Penanggung jawabnya. Dan Ibu ketuanya ya. Kebetulan saya mendapat karunia sebagai ketuanya. Nah, kalau boleh tahu dari kegiatan banat, terus nasirat, sama lajnah itu tuh beda-beda atau gimana tuh kegiatannya? Beda-beda. Kegiatannya itu kami sesuaikan dengan kelompok umur. Kalau misalnya balita, kami lebih menitik beratkan ada kurikulum khusus untuk ibu-ibunya, cara mendidik anak secara Islami. Misalnya berdoa sebelum tidur, doa sebelum makan, ibu-ibunya juga mau menyusui banyak berdoa. Jadi itu lebih ke kurikulum untuk ibunya. Nah, kalau untuk nasiratnya selain ada kurikulum juga ada madrasah, kemudian juga ada kelompok baca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya, di samping sekolah umum gitu. Itu untuk pembinaan rohaninya. Kalau lajnahnya lebih banyak. Lajnahnya itu ada pengajian, kemudian juga ada baksosnya, kemudian juga ada pertemanan dengan sesama teman di luar gitu. Ada penghidmatannya lebih banyak kalau dari lajnah. Kalau donor darah yang hari ini berlangsung itu bagian dari kegiatan lajnah atau gimana tuh Bu? Atau organisasi secara? Iya, itu bagian dari kegiatan organisasi, tetapi lajnah ada di dalamnya. Kebetulan anggota Lajnah Imailah itu yang ikut donor darah itu catatan sih 250 orang ya. Tapi dalam pelaksanaannya paling yang bisa diambil itu 60-an. Kebanyakan ibu-ibu tuh HB rendah. Sama HB saya rendah ya. Atau tekanan darahnya rendah gitu, itu kebanyakan. Jadi itu kekurangannya di situ, mungkin akibat kecapean ya, namanya ibu rumah tangga gitu. Nah, teman-teman ya, jadi Ahmadiyah ini juga terutama di Manislor itu rutin menyelenggarakan donor darah. Dan tadi sebelum ngobrol sama Ibu nih Bu, saya tadi lihat-lihat piagam-piagam penghargaan, dan ternyata sudah ada piagam penghargaan
itu dari tahun 89 yang ini. Iya. Dari tahun 1989. Kebetulan saya belum lahir nih Bu, tapi Ahmadiyah sudah luar biasa menyelenggarakan donor darah secara rutinnya. Sebetulnya donor darah itu 89 mungkin bergabung dengan Kekuningan. Sebelumnya itu saya masih SMA itu kami sudah bergabung ke PMI Cirebon. Saya waktu itu saya masih 80-an itu saya masih SMA. Saya juga termasuk pendonor aktif. Mulanya kami bergabungnya ke PMI Kuningan Cirebon. Tapi setelah Kuningan ada, baru kami dipindahkan ke Kuningan. Jadi sebelum 89 juga itu Sudah ada, cuman bergabungnya ke Cirebon karena Kuningan belum ada. Ya, waktu itu PMI-nya belum Ya, ada. belum berdiri. Kalau donor darah rutin di sini, kalau dilihat dari jenis kelaminnya nih Bu, banyaknya dari teman-teman perempuan atau teman-teman laki-laki yang donor darah? Kalau kehadiran itu kebanyakan perempuan, ya laki-laki kadang masih bekerja. Tapi kalau hasilnya kebanyakan sih laki-laki. Mungkin karena perempuan lebih banyak kurang sehatnya kayaknya, mungkin ya itu dari tadi HB, banyak yang rendahnya itu di HB ya. Kalau boleh tahu, kalau Ibu mulai donor darah itu dari mulai usia berapa Bu? Saya SMA kelas 1, SMA sekitar 80-an lah ya saya ikut, tapi PMI Kuningan, Cirebon ya. waktu itu karena Kuningan belum ada. Kebetulan di sini mulai berdiri, langsung saya bergabung. Dari SMA kelas 1 ya teman-teman sampai sekarang udah punya 1 cucu, masih rutin donor darah ya Bu ya. Tapi karena kalau namanya ibu kan selama menyusui kita tidak ikut, sehingga ya harusnya mah sudah sekian puluh kali, saya baru 46 kali itu donornya ya. Oh ya Bu, kembali lagi ke yang banat dan nasirat tadi. Kalau banat nasirat itu berarti itu laki-laki perempuan juga masuk di situ, yang penting balita dan remaja atau Tidak. perempuan aja Bu? Tidak, kalau laki-laki namanya abna, usia balita itu. Abna. Kalau laki-lakinya atfal, nanti dikelolanya oleh Hudam. Hudam itu usia 15 sampai 40 tahun. Itu penanggung jawabnya. Jadi ada ada sedikit bukan tabir ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan gitu. Jadi ada untuk pengelolaannya seperti itu. Abna, atfal, kemudian ada Hudam juga. Ya, dan ansor. Oh, dan ansor. Ansor itu yang 40 tahun sampai kayak kakek, 40 tahun ke atas. Ya. Kalau di perempuan cuma 3, ada banat, ada nasirat, dan lajna. Ya. Tapi ketiga itu dipimpinnya oleh Lajnah Himailah. Ya kalau perempuan lajna, kalau laki-laki ya ada ketua Hudam, kaid ya, nih, sama Jaim Ansarullah itu namanya ketua Ansor. Gitu. Tapi nanti kita pertanggungjawabannya sama ke cabang, jadi nantinya kita bersatu hasil kegiatannya dikelola oleh cabang. Gitu. Nah, kalau boleh tahu kegiatan kemanusiaannya itu yang dilakukan teman-teman Lajnah, nasirat, banat itu seperti apa Bu? Ya. Selain donor mata, kami juga aktif di Jemaat Manisor itu sebagai calon pendonor kornea mata. Jadi apabila sebelum meninggal kita itu sudah ngisi formulir, sudah berjanji, dan ketika kita meninggal kornea mata kita itu disumbangkan untuk sesama. Nah, di samping itu juga kita juga ikut menanam pohon di kaki-kaki Gunung Ciremai yang habis kebakaran, yang kena longsor, gitu. Kemudian juga kami biasa rutin mengadakan Jumat Berkah sebulan sekali, kemudian sembako murah, kemudian juga sembako gratis, santunan ke yatim piatu, jompo dan anak-anak yatim ya. Terus ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang seperti yang ada korban banjir dadakan juga kami suka ikut dalam kegiatan itu. Banyak sekali ya Bu, berarti aktivitas yang dilakukan teman-teman Lajnah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kalau dari pribadi Ibu sendiri, apa sih yang membuat Ibu tergerak gitu untuk melakukan banyak kegiatan kemanusiaan gitu? Kami prinsipnya sesuai apa yang diajarkan oleh imam kami, bahwa insya Allah dengan
kita memberikan banyak sosial dan membantu yang lain, insya Allah pintu berkah dari Allah Ta'ala akan terus mengalir. Kemudian juga Allah akan menggantikan apa yang telah kita sumbangkan sesuai ajaran Al-Quran. Itu kami menegakkan hal itu karena ketika apa yang kita berikan itu bukannya berkurang, malah justru Allah akan menambah dan menambah lagi sampai 700 kali. Itu prinsip kami seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Dan tadi juga teman-teman Ahmadiyah ada kegiatan menanam pohon juga teman-teman yang tadi sudah diceritakan Ibu Umina. Artinya itu tidak hanya hablum minanas ya Bu ya, tapi hablum minal alam juga terus dipupuk ya Bu ya. Insya Allah. Kayaknya kapan-kapan teman-teman Sofi harus ikut nih kegiatan penanaman pohon dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Boleh ya Bu ya? Insya Allah. Kami itu menanam pohon juga, kami ikut ini Bu Neng. Ada uang pemeliharaan, maksudnya kami itu membayar sebulan itu 10.000 agar pohon yang kami tanam itu tumbuh dengan baik. Ada tim yang pemeliharanya, itu tim di Gunung Ciremai itu. Nah, insya Allah kemarin itu kami sebetulnya ingin melihat sampai di mana tanaman kami, apakah ada yang mati, tidak gitu. Kalau tumbuh semua syukur. Kalau ini kan akan mulai lagi menanam. Cuman karena sekarang masa pandemi, waktu itu ada larangan juga sih untuk ke gunung gitu ya. Kemudian juga musim hujan, jadi ditunda dulu acara ke gunungnya. Wah, luar biasa. Berarti nggak hanya nanam pohon aja kemudian ditinggal, tapi juga memastikan pohon yang ditanam itu tumbuh dengan baik ya Bu ya. Iya, agar juga manfaatnya lebih terasa. Kemudian juga ada ini lagi baksos itu pengobatan gratis. Pengobatan. Dengan pengobatnya itu adalah homeopati. Jadi kalau obat biasa kan alopati namanya ya, kalau ini homeopati. Jadi dari akar-akaran, dari tumbuhan, dan biasanya kami sudah beberapa kali mengadakan pengobatan di pondok-pondok pesantren atau di desa-desa yang membutuhkan. Homeopati. Kalau tablet itu kan namanya alopati. Ini homeopati. Dan itu banyaknya dari asal mulanya itu ya ditemukannya itu di Jerman, yang kemudian dikembangkan oleh pimpinan kami, Hajat Khalifah kami, karena memang obat itu tidak ada efek sampingan. Kalau misalnya salah dosis atau apa itu tidak ada efek sampingan. Ibu-ibu di Lajnah juga diajarin untuk meraciknya, cara makannya gitu sudah pada paham. Jadi sejenis kayak permen kecil, gula globul itu. Jadi kalau obat biasa itu kan kita makannya itu ada yang sebelum makan atau sudah makan. Kalau ini harus berpuasa dulu setengah jam, sudah makan diemut kayak permen, dan setelahnya juga kita harus puasa dulu setengah jam. Itu kalau obat ini beda. Jadi dengan air liur menelannya itu ininya itu bukan dengan air diminum gitu, bukan. Rasanya manis karena memang dari globul. Untung manis teman-teman. Kalau pahit kayaknya saya nggak kuat kalau pahit. Oh iya, Bu, kalau selain kegiatan kemanusiaan, terus ada nggak sih Bu kegiatan untuk pemberdayaan teman-teman di organisasi sendiri gitu? Misalkan kayak UMKM atau apa? Iya. Kebetulan kalau Lajnah Imailu kami kan sudah terkoordinir se-Indonesia ya, jadi ada pimpinan kami dari nasional itu yang disebutnya Sadar Lajnah Imailah. Nah, diantaranya pimpinan kami dari pusat itu mengharuskan kami juga berkarya, misalnya di tiap cabang atau yang ada jemaatnya itu harus ada prakoperasi, sehingga kami juga membuat makanan jadi diolah, dijual, kami juga menabung. Di samping itu kami juga diajari keterampilan-keterampilan yang lain, misalnya membuat kerajinan dari plastik yang sudah tidak terpakai, misalnya contohnya dari bekas pipet atau sedotan air minum, ini yang gelas itu kita bikin taplak meja, kita bikin bunga, kemudian kantong kresek yang sudah terbuang kami juga bikin kerajinan, bekas kulit kopi juga dibuat kerajinan. Jadi
Di samping makanan, kami juga memanfaatkan sampah yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Luar biasa. Berarti kalau produk-produk itu dijualnya kemana tuh Bu? Atau itu buat ya teman-teman aja penggunaan pribadi atau dijual juga? Ada yang untuk pribadi, ada juga yang dijual. Kebetulan dari Jemaat Ahmadiyah itu banyak juga yang berjualan di punya kios di Linggarjati, atau ada yang jualan keliling. Jadi kami titip hasil karyanya gitu di sana. Ada juga yang menampungnya. Ada yang menampungnya juga. Berarti dibuat di sini oleh teman-teman Lajnah, kemudian juga didistribusikan. Ya. Dijual. Kalau keterampilan yang dari plastik itu kebanyakan mereka setelah paham dibuatnya di rumah masing-masing. Kalau setelah jadi dikumpulkan dan ada penjualnya ya, masyaallah. Berarti sebelum teman-teman itu bisa sendiri secara mandiri buat keterampilan itu berarti semacam ada workshopnya dulu, pelatihannya dulu. Betul, kami dari LBH Bandung bukan PPLL bukan LBH. PPLH ya, LHB, PPLHB dari Bandung. BPLHB lupa saya namanya. Iya, tapi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Iya, betul, yang berkaitan lingkungan hidup dari Bandung kami dapat pelatihan khusus. Jadi ketika masa-masa rawan di sini, masa ada penyerangan, banyak bantuan di mana-mana yang memberikan kami ilmu. Nah, di antaranya dari BPLHD kalau nggak salah, BPLHD Bandung, dari Bandung. Luar biasa. Kemudian langsung dipraktekkan di sini ya, betul, mengolah sampah. Jadi mereka itu cara mengolah sampah. Ada yang dibikin pupuk, ada yang dibikin keterampilan itu. Wah, luar biasa. Itu semua yang menginisiasi berarti teman-teman perempuannya Bu, kegiatan yang untuk mengolah produk. Betul. Kalau pupuk itu kebanyakan bapak-bapak yang bikinnya ya, dari sampah basah itu dibikin pupuk. Tapi ibu-ibu juga banyak karena diajarinya mudah ya, kita bisa di rumah-rumah itu bisa membuat pupuk dari sampah basah, sayuran. Nah itu jadi ibu-ibu juga paham sih sebetulnya. Nah, kalau aktivitas ibu-ibu di sini itu sehari-harinya kebanyakan apa? Ada yang ibu rumah tangga biasa, ada yang jualan, ada PNS juga ada pegawai swasta juga, macam-macam sih. Tapi ya sebagian banyak ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sebagian banyak. Kalau yang bertani atau bercocok tanam, beternak itu ada Bu? Ada juga yang bertani, bercocok tanam. Jadi aneka ragam lah intinya ya. Mata pencahariannya. Nah, kalau membuat produk tadi kayak yang membuat anyaman dari sampah itu banyaknya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau yang lain juga ikut? Ibu rumah tangga. Tadinya memang itu kita bikin grup ya, tapi lama-lama karena memang acara ngumpul kadang-kadang yang satu siap, yang satu nggak siap. Nah, lama-lama akhirnya mereka mengumpulkan sendiri dan akhirnya dibuat di rumah masing-masing. Terus di samping buat keterampilan dari sampah, juga sekarang karena masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang mengambil langkah 1000 menurut saya sih, karena mereka itu banyak yang suaminya yang dirumahkan, banyak ibu-ibu yang jualan online apapun yang siap diantar ke rumah demi kelangsungan hidup. Jadi misalnya ada yang punya sayuran di hasil sawah, langsung di WA grup itu dijual, siapa yang membeli kacang atau siapa yang membeli labu apa saja siap diantar sekilo sekian. Jadi ibu-ibu tuh banyak yang mengambil langkah untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari dalam masa pandemi ini. Tadi saya nyicipin keripik tuh Bu, enak banget rasanya. Itu buatan ibu-ibu di sini juga atau? Betul, jadi ibu-ibu itu di sini namanya ada KWT, Kelompok Wanita Tani. Dia membuat berbagai produk. Ada keripik singkong, ada keripik ubi, juga ada yang lainnya. Di sana sudah punya kiosnya dan sudah mendapat juara tingkat kabupaten, juga tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat ya. juga.
tapi nggak ke satu sih jabarnya. Dan alhamdulillah berkat keaktifan ibu-ibu, ternyata pemerintah juga memberikan bantuan mesin-mesin seperti itu, mendapat bantuan dari pemerintah buat produksi. Kalau awal-awalnya kita modal patungan karena KWT itu milik bersama ya. Kalau habis ini teman-teman Sofi main ke sana di tempat produksinya boleh Bu? Iya, sangat boleh sekali, silakan dilihat. Cuman kalau Jumat biasanya ibu-ibu libur produk karena di kami itu yang Jumatan itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga di kami ada Jumatan. Jadi kalau di kami Jumat itu termasuk libur, hari libur. Jadi memuliakan Jumat berkah, persiapan ke masjid, ibadah. Jadi Bapak Tani, bangunan juga di sini udah biasa Jumat itu libur. Biasa. Oke teman-teman, mungkin kita nanti akan lihat nih tempat produksinya seperti apa. Tapi mungkin nggak bisa lihat langsung produksinya seperti apa karena kebetulan libur ya. Libur. Kalau Jumat itu tidak memproduk, kebetulan nanti sorenya juga ada kegiatan donor darah. Kemudian juga ada pengajian online. Jadi kami itu selama pandemi karena tidak boleh berkumpul, pengajian ibu-ibu itu dirubah jadi pengajian online. Pakai Zoom. Ya, gitu. Jadi supaya rohani juga tetap terisi, kesehatan juga terpelihara itu. Gimana caranya jangan sampai kita hubungan dengan Allah Ta'ala jalan, dengan manusia, dengan Habibin Nas juga jalan gitu. Mungkin ini terakhir nih Bu, kalau boleh tahu apa sih harapan Ibu untuk teman-teman Ahmadiyah, terutama ibu-ibu gitu untuk kedepannya seperti apa? Harapan kami ya mudah-mudahan Lajnah Imailah Wanita Muslim Ahmadiyah dapat kemajuan rohani dan jasmani, dan kami juga diterima oleh teman-teman Muslim lainnya, saudara-saudara kami yang lainnya. Harapan kami juga mudah-mudahan kesalahpahaman ini segera tuntas ya, dan kalaupun ingin tahu tentang Ahmadiyah dan sebagainya silahkan, kami terbuka. Jadi tidak saling suudon tapi dia tidak tahu yang sebenarnya ya. Gitu kami, harapan kami ya. Kalau yang ingin tahu, ingin lebih banyak masalah Jemaat Ahmadiyah, silahkan kami membuka pintu selebar-lebarnya, dan kami juga ingin bersahabat dengan yang lain. Biasa. Berarti boleh juga ya Bu, termasuk pengen belajar nih cara membuat kerajinan dari sampah itu seperti apa, pengen tahu cara buat pupuk itu seperti apa juga boleh ya Bu ya? Boleh. Kebetulan kami juga tadinya sebelum masa pandemi sering memberikan keterampilan ke anak-anak santriwati dari Kebon Jambu, cara membuat keterampilan dari sampah plastik. Tapi karena masa pandemi jadi terhenti melatih anak-anak gitu ya. Oke. Ya Bu, mungkin cukup. Nanti mungkin bisa dilanjut di belakang layar nih Bu, kita banyak ngobrol. Biar saya juga banyak pengetahuan soal gimana sih cara mengolah produk, kemudian sampai ke pemasarannya seperti apa gitu ya. Kebetulan Ibu kan udah ahlinya begitu. Udah mendampingi ibu-ibu di sini sampai bisa survive menghadapi pandemi gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu sekali lagi. Oke teman-teman, itu pembicaraan kami, saya dengan Ibu Uminah terkait dengan aktivitas Lajnah Imailah, aktivitas sosial, kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Tadi diceritakan juga kalau banyak ibu-ibu yang akhirnya menggantikan peran suaminya untuk mencari penghasilan gitu, untuk tetap hidup di masa pandemi ini, begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berlanjut ke